Halo anak-anak, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat selalu dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dengan di rumah aja. Dan jika keluar rumah, jangan lupa cuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Oh iya, kalian juga yang penting jangan lupa bahagia ya nak. Nah, pada kesempatan pembelajaran daring atau online kali ini, materi mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 2 akan Ibu ajarkan melalui channel YouTube ini, oke? Nah, sebelum mulai, kalian bisa juga menonton dan mendengarkan video ini sambil menyimak buku prakarya kelas 8 semester 2. Kalian juga boleh sambil menikmati secangkir teh hangat dan camilan. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, like, komen, atau share. Terima kasih. Bab 1, kerajinan bahan limbah keras ya. A. Prinsip kerajinan bahan limbah keras. B. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras, yaitu 1. Limbah keras organik, 2. Limbah keras anorganik. Kemudian C. Pengolahan bahan limbah keras. Untuk peta materi, kalian bisa lihat di buku ya. Ada prinsip kerajinan bahan limbah keras, jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras, kemudian proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Ini dibagi lagi menjadi kerajinan bahan limbah keras organik, yaitu kerajinan cangkang kerang, kerajinan sisik ikan, kerajinan tulang ikan, kemudian kerajinan tempurung kelapa. Kemudian kerajinan bahan limbah keras anorganik, kerajinan botol plastik, kerajinan pecahan keramik, dan kerajinan kaca. Bahan kerajinan limbah keras, alat produksi kerajinan limbah keras, produk kerajinan bahan limbah keras, proses kerajinan bahan limbah keras, kemasan kerajinan limbah keras, kemudian contoh proyek kerajinan limbah keras. Kemudian ketiga, keamanan dan keselamatan kerja serta kebersihan. Nah, itu tadi peta materinya. Pada kelas 8 semester 2 ini secara khusus akan membahas tentang limbah keras organik dan anorganik. Bahan limbah merupakan bahan yang sangat potensial untuk dijadikan bahan pembuatan kerajinan. Di tangan-tangan orang yang kreatif, limbah keras organik dan anorganik dapat disulap menjadi aneka kerajinan yang unik dan menarik. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, dan tidak mudah diolah, tidak mudah terurai juga di dalam tanah. Nah, limbah keras juga terbagi menjadi dua, yaitu ada limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Nah, yang dimaksud dengan limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, baik itu tumbuhan dan hewan, bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai di dalam tanah. Kemudian limbah keras anorganik. Nah, jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contoh limbah keras anorganik adalah plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja. Limbah keras relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tapi memerlukan waktu yang lama. Limbah tersebut berasal dari sumber daya yang berasal dari pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Limbah umumnya berasal dari kegiatan industri, baik itu pertambangan dan juga ada limbah yang berasal dari domestik, yaitu sampah rumah tangga. Contohnya cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, kaleng bekas, botol plastik, karet sintetis, potongan atau pelat dari logam, dan berbagai jenis batu-batuan, pecahan-pecahan gelas, tulang belulang, styrofoam, dan lain-lain. Pengolahan limbah organik dan anorganik memiliki teknik yang berbeda-beda. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman
sampai dengan bahan bakar biogas. Sementara limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa cara. Nah, di sini ada 3 cara, yaitu sanitasi atau sanitary landfill. Sanitary landfill yaitu suatu metode mengolah sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Kemudian ada pembakaran atau incineration. Sampah dibakar di dalam alat insinerator. Nah, hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Kemudian ada lagi 3, penghancuran atau pulverization. Penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya lebih rendah. Limbah keras yang dapat didaur ulang yaitu tempurung kelapa, cangkang kerang, tulang belulang, plastik, logam, kaca, kaleng. Nah, limbah-limbah dapat dipilih-pilih sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah dapat diselesaikan dengan cara dibakar. Sebaliknya, limbah yang masih dalam kondisi utuh dapat dimanfaatkan menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, secara ekonomi nilainya akan meningkat ya. Sebagai generasi muda, pedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini. Kerajinan dari bahan limbah keras hasil karya putra-putri Indonesia sungguh luar biasa loh. Kental dengan kearifan lokal dan budaya Nusantara sehingga menarik minat untuk membeli. Bila produknya berkualitas, tentunya harga tidak lagi menjadi masalah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah orang yang kreatif dan senang mencari peluang serta cinta produk dalam negeri. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, dari mulai kebutuhan pribadi, rumah tangga, hingga hanya yang sekedar untuk kebutuhan penghias rumah atau kantor. Bahan limbah keras yang akan kita pelajari bersama adalah kerajinan dari bahan limbah aneka cangkang kerang, sisik ikan, dan tulang ikan, tempurung kelapa. Sedangkan bahan kerajinan dari limbah keras anorganik adalah botol plastik, pecahan keramik, dan pecahan kaca. A. Prinsip kerajinan bahan limbah keras. Pengolahan limbah keras maupun organik memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Upaya melakukan recycle, mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan tangan, berarti sudah dapat mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Reduce, reuse, dan recycle dalam proses pembuatan produk kerajinan harus selalu dijalankan ya, karena ini untuk meminimalisir sampah yang dihasilkan dari proses produksi kerajinan. Penggunaan bahan limbah keras untuk dirancang menjadi sebuah produk kerajinan tidaklah mudah. Kita harus memiliki motivasi yang besar dalam proses kreatif dan mengatasi masalah limbah di lingkungan, sehingga tidak sulit untuk melahirkan rancangan yang besar. Kita perlu mengetahui dan memahami prinsip dasar yang membangun kesadaran bahwa mendesain bahan limbah keras merupakan proses menata ulang kebermanfaatan dari sebuah produk yang telah hilang nilai gunanya atau yang telah dianggap sampah oleh sebagian orang. Nah, seharusnya sebuah rancangan bersifat berkelanjutan, tidak hanya cukup secara ekonomi saja, tapi harus mengintegrasikan isu-isu lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam produk. Hal tersebut agar desain lebih dapat bertanggung jawab dalam menjawab tantangan dalam masyarakat global. Pengetahuan bahan limbah keras, penggunaan alat, dan kemampuan keteknikan dalam bertukang akan melahirkan sebuah proses kreatif. Nah, setelah kreatif muncul, maka akan melahirkan produk. Nah, produk itu jadi muncul dari adanya kreativitas. Kemudian B, jenis dan karakteristik
bahan limbah keras. Limbah keras yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan dapat dibedakan menjadi dua jenis ya. Satu, limbah keras organik. Limbah keras organik itu limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang gel, solid, kuat dan tidak mudah berubah bentuk. Berasal dari sumber daya alam daratan dan lautan. Contohnya cangkang kerang, sisik ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4 ya, bisa sapi, kerbau, kambing, kemudian tempurung kelapa dan potongan kayu. Nah, hampir semua produk limbah keras organik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk kerajinan. 2. Limbah keras anorganik. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contohnya plat-plat dari logam, pecahan-pecahan keramik, pecahan kaca, wadah botol plastik, dan kaleng. Nah, meskipun begitu tidak semua limbah keras dapat diolah kembali menjadi bahan kerajinan karena keterbatasan alat dan teknologi. Limbah keras dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Proses recycle, yaitu mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan, dapat membantu menyelesaikan masalah lingkungan tersebut. Kemudian C. Pengolahan bahan limbah keras. Banyak orang yang sudah memanfaatkan limbah keras ini sebagai produk kerajinan. Teknik pembuatannya pun bervariasi. Temuan-temuan desain produk kerajinan dari limbah keras selalu bertambah dari waktu ke waktu. Ini dikarenakan semakin banyak orang yang telah menaruh perhatian terhadap pemanfaatan limbah keras sebagai produk kerajinan. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini ditentukan karena sumber daya limbah keras dari masing-masing daerah berbeda. Limbah organik memiliki kecenderungan yang dihasilkan oleh kawasan industri dan domestik, rumah tangga. Misalnya di wilayah industri, limbah keras yang ada umumnya berupa puing-puing logam dan pecahan kaca. Sementara limbah keras dari rumah tangga umumnya berupa plastik dan tulang belulang limbah pangan dari hewani. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras yaitu ada beberapa poin ya. Di sini ada 6 poin. 1. Pemilihan bahan limbah. Seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. 2. Pembersihan limbah. Keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih, oleh karena itu perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar cat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. 3. Pengeringan. Pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. 4. Pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah keras harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Tadi poin 5. Kemudian poin 6-nya, menghaluskan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah dikering dapat di finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam cara, seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas. Nah, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kita pada bagian pertama. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lanjutan materi tentang D. Proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Sampai di sini paham ya? Kalau masih kurang paham, bisa kalian ulang lagi sesuka kalian. Yang serius belajarnya ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.